itu kan kemudian akan banyak memproduksi hormon kebahagiaan. Ya kalau manusia itu berbuat sesuatu yang salah itu kan mesti ada perasaan tidak enak. Iya, Nah was-was. itu was-was. Ya dunia ini kan kehidupan di mana kita waktunya untuk bercocok tanam, artinya menanam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Orasi, berjumpa kembali bersama saya Fikri Madani di Orasi Podcast, obrolan seputar Islami. Nah, sahabat Orasi, jangan lupa tentunya untuk mensubscribe kanal YouTube Orasi Podcast. Nah, kali ini kita bakal berbincang seputar liburan yang bermanfaat. Nah, kira-kira seperti apa? Kita bakal berbincang dengan Ustadz Husnul Azhar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz? Semangat ya Ustadz? Siap. Oke, namanya Ustadz Husnul kurang semangat nih Ustadz. Kenapa Ustadz? Ya ini liburan itu kan ya tidak harus kemudian jalan-jalan kemana itu tidak. Artinya kita berpindah dari satu acara ke acara yang lain itu kan bagian daripada liburan. Nah itu. Oke. Nah, jadi saya kurang semangat bukan karena belum liburan, tapi ya memang kondisinya seperti ini. Oke, sahabat Orasi, teruntuk terus mahasiswa nih ya, mesti bakal libur panjang nih Ustadz, libur semester genap ya. Nah, kalau dosennya seperti apa Ustadz? Ya, kalau Bapak Ibu dosen di Universitas Muhammad Yogyakarta ini, ya tadi liburan itu ya tidak hanya dimaknai jalan-jalan ke mana, ke tempat mana, bukan hanya itu, tetapi kami habis menyelesaikan suatu hal, kemudian berpindah kepada yang lain, itulah bagian daripada pekerjaan yang juga bagian dari hiburan kami. Nah itu. Jadi kalau di dalam surat Al-Insyirah ayat yang ke-7 itu kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta, apabila kamu sudah selesai mengerjakan suatu perkara, fansab, maka kemudian kerjakanlah perkara yang lain dengan lebih baik lagi. Nah begitu, sehingga termasuk begini, kita memaknai liburan itu tadi ya, tidak harus kita kemudian berfoya-foya, Healing kemana gitu? bersenang-senang kemana, itu tidak masalah ya, artinya jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke suatu tempat yang itu dalam rangka untuk bertadabbur alam itu ya sah-sah saja, tetapi artinya healing itu tidak hanya dimaknai itu, karena ya sebenarnya healing itu kan tujuannya bahagia. Benar. Nah, itu. Nah, tapi kemudian kalau healing itu di dalamnya misalnya ya ada sesuatu yang itu adalah bagian daripada sesuatu yang tidak baik ya, sesuatu yang mungkin tergolong maksiat, maka kalau kita mengkaji di dalam buku-buku psikologi itu kan kalau kita manusia ini ya setelah melakukan suatu kegiatan yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain atau diri kita, itu kan kemudian akan banyak memproduksi hormon kebahagiaan. Betul. Nah, artinya tadi ya, artinya kita memaknai healing itu tidak hanya dalam wujud jalan-jalan ke gunung mana, ke pantai mana, itu bagian dari healing yang bermanfaat ya, tetapi tidak hanya itu. Artinya kita misalnya ya mengagendakan untuk berbagi, misalnya berkunjung ke panti asuhan mana, kemudian kita berbuat baik apa kepada orang lain, atau kita menata diri kita makin baik, itu kan bagian dari tadi fa idza faraghta fansab tadi, yang kalau dikaitkan dengan
hormon kebahagiaan tadi itu akan sangat membahagiakan kita. Artinya begini, kalaupun kita itu ada waktu ya untuk menyempatkan jalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang itu objeknya adalah alam, ya itu harus kita gunakan dalam rangka untuk kebaikan. Artinya ya tidak ada unsur kejelekan di situ. Nah, sehingga tadi kita bisa bertadabur alam, ya, sehingga kita bisa melihat kuasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak kita barengi dengan kemaksiatan, maka kita senang sungguhan, bahagia sungguhan. Nah, tapi kalau kemudian healingnya itu dicampur dengan kemaksiatan, nanti tidak dapat kebahagiaan tadi malahan. Karena tadi tidak akan muncul hormon kesenangan tadi. Bahkan ya kalau manusia itu berbuat sesuatu yang salah, itu kan mesti ada perasaan tidak enak. Ya, was-was. Nah itu was-was, tidak mau dilihat orang lain, ya karena itu bagian dari dosa tadi. Nah sehingga tadi ya kita merencanakan healing kemana, ya itu ya kita pastikan di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang itu berbau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Oke. Nah, kalau di dalam surat Al-Ankabut ayat 64 Ustadz, Ya. Itu kan yang bunyinya wa ma hiyal haya dunya illa lahu wa laibun wa inna darul akhirata lahiyal hayawan laukanu ya'lamun. Itu dimaknanya seperti apa Ustadz? Ya, surat Al-Ankabut ayat yang ke-64 ya. Itu kan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa laib. Saya mengambil dari beberapa kitab tafsir misalnya. Di dalam kitab tafsir Al-Muyassar yang ini disusun oleh ya bagian Kementerian Agama Arab Saudi. Ya. Di dalam kitab tafsir itu diuraikan bahwa yang dimaksud dengan kehidupan dunia itu adalah hanya lahun ya, senda gurau walaibun. Itu adalah dimaknai dalam kitab itu bahwa hati manusia itu memang cenderung untuk lahun tadi, ya, bersenda gurau tadi. Kemudian badan manusia, jasad manusia itu memang ya cenderung kepada laibun, ya, bermain-main. Nah itu memang sifat manusia. Maka di dalam kita beragama itu, dalam Islam itu kan juga tidak dilarang untuk bersenang-senang, bermain-main juga tidak dilarang. Ya, yang penting di dalam misalnya kita melakukan sesuatu yang itu adalah bagian dari senda gurau, ya, gojekan guyon dengan kawan-kawan mahasiswa satu dengan yang lain. Atau mungkin pas pulang ke kampung halaman kemudian bertemu dengan kawan lama, ya, kemudian tadi mengagendakan acara apa di mana, itu ya enggak apa-apa, itu bagian dari sisi kemanusiaan. Tetapi perlu diingat bahwa ayat tadi juga menyampaikan bahwa wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Jadi kita harus ingat akhirat, karena ya dunia ini kan kehidupan di mana kita waktunya untuk bercocok tanam, artinya menanam kebaikan. Kenapa? Ya karena kita yakin bahwa rukun iman kita yang kelima itu kan iman kepada hari akhir. Ya, dan kita manusia pasti nanti akan mati. Tapi ya kalau masih muda, usia mahasiswa ini kalau diingatkan masalah kematian, saya kira kok tidak kurang begitu nyambung begitu ya. Tapi yang perlu kita ingat begini, bahwa hidup di dunia ini kan ya memang hanya sementara, ya. Nah, sehingga kemudian ada rukun iman yang kelima tadi, iman kepada hari akhir. Nah, hari akhir ini kan kalau kita kaji dalam kitab-kitab akidah, itu kan bentuk daripada salah satu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan hidup di dunia sekian puluh tahun misalnya. Nah, kemudian semuanya nanti ada garis akhirnya yang namanya ajal, meninggal tadi. Nah, itu kalau kemudian kita mau merenung gitu ya,
Kalau mati kemudian kok ya sudah mati begitu saja. Padahal hidup ini kan tadi beragam tadi. Ya, ada yang senang berbuat baik, kemudian ada yang tidak berbuat baik, termasuk adik-adik mahasiswa itu kan sudah menyempatkan waktu untuk thalabul ilmi ya toh. Benar, merantau. Sekian semester merantau jauh dari orang tua. Lah kok kemudian misalnya nanti sudah sampai ajalnya ya, waktu tua misalnya. Nah, kemudian kok antara yang tidak pernah thalabul ilmi, yang tidak punya ilmu dengan adik-adik mahasiswa yang sudah menyempatkan waktu, tenaga, pikiran termasuk pisah dengan orang tua tadi ya, kan sini banyak yang jauh tuh di sini ya. Nah kok kemudian meninggal disamakan dengan orang yang tidak punya ilmu, itu kan tidak adil itu. Nah justru adanya keimanan terhadap hari kiamat itulah kemudian itu sebagai bentuk ya keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ya kehidupan akhirat itulah nanti yang menjadi harapan kita. Maka di akhir ayat Al-Ankabut tadi kan disebutkan laukanu ya'lamuna. Ya, sekiranya manusia itu mengetahui. Nah, maka artinya begini, tadi di dalam diri manusia memang punya potensi untuk lahwun walaib tadi, senda gurau, kemudian juga bermain. Itulah apa namanya? Ya sifat yang ada pada diri manusia. Tetapi ya kita kan bisa mengatur. Ya, kita bisa mengatur. Maka di dalam tafsir yang lain misalnya tafsir Kemenak misalnya ya, Kemenak RI itu kan juga disampaikan ya bahwa ya dalam jiwa atau diri manusia memang ada sifat itu, tetapi tinggal kemudian kita itu mau mengarahkan ke yang lebih baik atau tidak. Nah itu, kalau kemudian kehidupan kita itu kita arahkan kepada kebaikan ya maka kebahagiaan yang beneran yang akan kita dapat ya. Selain tadi kalau kita berbuat baik akan memunculkan hormon kebahagiaan tadi, tapi juga kita punya harapan nanti di akhirat itu kita juga akan mendapat kebaikan. Nah, berbeda dengan orang-orang kafir yang kemudian karena tidak percaya adanya hari kiamat, hari penghisapan dan yang lainnya, sehingga mereka bersenang-senangnya sekedar senang-senang saja. Ya, tidak memperdulikan ini bagian dari maksiat kepada Allah atau tidak. Nah, sehingga ya hanya senang-senang saja, tetapi senangnya mereka kan juga tidak senang beneran, tidak senang yang hakiki. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur-unsur kemaksiatan tadi. Nah, sehingga saya kira kita yang di UMY termasuk mahasiswa-mahasiswi ini saya kira ya sudah memahami betul ya. Kita itu punya potensi itu, kemudian bagaimana kita bisa mengarahkan diri kita masing-masing untuk terus ada di jalan atau dalam jalur kebenaran, sehingga kebahagiaan hakiki yang kemudian kita dapat karena kita melaksanakan ketaatan kepada Allah tadi. Saya kira begitu. Oke, nah kalau dari mahasiswa sendiri kan apalagi pas semester genap nih Ustadz. Ya. Ini pasti kan liburnya panjang Ustadz. Ya. Nah kalau dari mahasiswanya itu sendiri ini membuang-buang waktu dengan bermalas-malasan itu seperti apa Ustadz? Nah saya kira begini, liburan akhir semester ini kan memang agak panjang daripada teman-teman ketika SMA dulu ya. Iya benar. Ya, kalau SMA paling pol 3 pekan ya. Nah kalau liburan mahasiswa di bulan Juni Juli ini kan bisa sampai sekitar 3 bulanan. Betul. Nah saya kira ini kesempatan yang luar biasa yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa-mahasiswi, apalagi yang masih punya orang tua. Nah ini kan kalau kuliah itu kan dari pagi sampai sore di kampus. Untuk yang di DIY Jateng mungkin tidak ngekos kemudian bisa pulang. Tapi kan nyampe rumah sudah capek. Iya. Ya toh, apalagi nanti kalau kemudian ada tugas-tugas mesti menyempatkan untuk mengerjakan tugas itu. Artinya interaksi dengan orang tua juga minim. Nah itu. Apalagi untuk teman-teman yang merantau di Jogja ini, ya karena kebanyakan mahasiswa UMY ini kan juga perantau kebanyakan ya. Itu kan berarti sudah sekian bulan itu berpisah dengan orang tua. Nah saya kira
waktu 2-3 bulan ini kesempatan untuk pulang. Ya, pulang kemudian bisa bertemu dengan orang tua. Kemudian bagaimana kita berakrab-akrab dengan orang tua dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Termasuk kemudian ya kita menyempatkan untuk bisa membantu orang tua. Pekerjaan di rumah misalnya nyuci piring. Nah, itu kan kalau di sini ngekos misalnya habis makan di mana mungkin piringnya nanti langsung ditinggal. Nah, nanti di rumah bisa untuk membantu orang tua dengan cara sederhana seperti itu, nyuci piring atau misalnya nyapu, ngepel rumah, kamar, beres-beres kamar biar rapi. Atau mungkin juga membantu untuk nyuci baju walaupun ya tinggal masuk, sekarang kebanyakan tinggal memasukkan ke mesin cuci sudah bersih, tapi kan tidak kemudian diproses orang tua gitu loh. Nah, bagaimana? Nah, itu saya kira kesempatan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa, karena bagaimanapun orang tua kita inilah yang menghidupi kita selama ini. Ya. Ketika ya saya juga pernah merasakan merantau kemudian dikirim orang tua, ya itu kan luar biasa, kita diberi kesempatan untuk kuliah. Merantau kemana nih Ustaz? Nah, saya dari Jawa Timur, Lamongan. Kemudian belajar di Jogja ini kan berapa lama Ustaz? Merantau ya sama dengan yang lain. Ketika saya di Jogja sudah mulai 2005. Nah ini kemudian sampai sekarang menetap di Jogja karena sudah kerasan. Nah, itu. Nah kemudian itu jadi ini kan kesempatan yang luar biasa waktu kita untuk berbakti kepada orang tua, karena ya tadi kita sudah dicukupi semuanya, diberikan kesempatan untuk belajar, kemudian kehidupan kita dicukupi, kita tidak usah bekerja mungkin untuk bisa kuliah. Kita tinggal belajar, kemudian makan sudah dicukupi juga. Nah sekarang ya bagaimana kita menunjukkan sikap baik kita kepada orang tua. Nah itu sehingga orang tua akan senang. Ya, oh anak saya sekarang sudah mulai dewasa, sekarang sudah mulai mengerti untuk berbakti kepada orang tua. Walaupun mungkin IPK-nya kecil misalnya, tetapi kalau melihat perilaku anaknya yang seperti itu kan orang tua luar biasa bahagianya. Apalagi ditambah dengan nilainya yang bagus. Nah itu. Jadi kebahagiaan orang tua di situ. Ya, orang tua itu kan akan sangat bahagia kalau anaknya itu betul-betul ada perubahan, ya, menjadi makin baik tadi. Nah, saya kira begitu. Itu kesempatan yang mumpung orang tua masih ada. Nah, itu yang kemudian bisa kita lakukan di kesempatan liburan semesteran yang agak panjang ini. Tadi membahas kalau orang tuanya masih ada nih Ustadz. Ya. Nah kalau sudah meninggal gitu gimana Ustadz cara kita berbaktinya? Ya, jadi orang tua yang sudah meninggal maka ya ini kita bisa bersilaturahmi ya kepada keluarga dari bapak atau ibu kita yang sudah meninggal. Nah itu kan nanti akan muncul cerita-cerita yang ketika beliau masih hidup, misalnya bapak ibu ketika masih hidup dulu, sehingga akan muncul cerita-cerita baik yang kemudian itu dikenang oleh keluarga bapak ibu kita yang sudah meninggal itu, sehingga kita akan bisa mencontoh ya. Dan itu yang akan juga merekatkan kembali hubungan kekeluargaan antara bapak atau ibu kita misal ya yang sudah meninggal tadi. Yang kedua ya kita banyak berdoa. Nah itu ya berdoa yang terbaik untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Dan ingat begini, kita ini kan dilahirkan oleh ibu kita, ya, dicukupi oleh bapak ibu kita. Kalau kita itu berbuat baik, maka otomatis orang tua kita yang meninggal itu akan mendapat kiriman kebaikan itu. Nah itu sehingga tadi kembali ke tema awal tadi, dengan kita itu mengisi liburan dengan sesuatu yang bermanfaat, maka otomatis orang tua kita baik
sudah meninggal atau belum itu akan mendapatkan kiriman kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tadi itu. Nah, saya kira begitu. Oke, nah tadi kan sudah ini bahas mahasiswa yang balik kampung nih Ustadz ya, Ya. pulang kampung. Nah kalau yang nggak pulang kampung ini gimana Ustadz? Ya, yang enggak pulang kampung ini ya saya kira harus tahu alasannya kenapa enggak pulang ini. Nggak mau pulang Ustadz? Apakah karena ingin bebas dari pantauan orang tua atau memang ada kegiatan lain ya yang kemudian memang itu bermanfaat. Nah, saya kira kalau memang ada kegiatan lain yang itu memang dalam rangka untuk pengembangan diri dan sebagainya, saya kira tidak masalah, tetapi tetap harus izin kepada orang tua ya. Nah, karena begini, saya juga ngelola pesantren di Bantul itu. Nah, ketika misal ada orang tua yang kemudian kok sudah lama tidak jenguk anaknya, itu malah kami telepon itu untuk kami minta untuk menjenguk. Nah itu termasuk anak didik kami santri itu kalau memang golongan yatim atau piatu itu tetap liburan panjang tetap kami minta pulang. Bukan apa-apa ya, mereka juga butuh interaksi dengan keluarga. Walaupun mungkin bapak atau ibunya sudah tidak ada, tetapi tetap tadi dia butuh interaksi dengan keluarga bapak atau ibu yang sudah meninggal tadi, sehingga itu akan memberikan pendidikan tersendiri tadi ya, karena interaksi kita dengan keluarga itu akan memberikan nuansa pendidikan yang berbeda. Nah itu ya. Oke, bagus Ustadz. Tadi kan sudah ada nih ya sahabat orasi mengenai liburan yang bermanfaat seperti apa, baik yang pulang kampung ataupun masih menetap di tanah perantauan. Nah, kalau dari Ustadz sendiri Ustadz, dulu kan pernah juga jadi mahasiswa nih Ustadz. Ya. Tips-tipsnya dong kalau saat liburan itu harus gimana Ustadz? Ya, kalau saya dulu kan tidak hanya merantaunya tidak hanya pas jadi mahasiswa, Dari tapi kapan, saya dulu juga pernah nyantri sehingga memang sudah agak biasa untuk merantau itu. Nah, sehingga kalau memang ada kesempatan libur ya saya pulang, kecuali memang ada acara tertentu ya. Kalau dulu kan saya aktif di MM dulu. Kalau memang ada kegiatan MM ataupun yang lain ya saya menyempatkan untuk ikut. Tapi kalau memang sudah selesai semua ya saya harus pulang. Karena ya bagi saya selain tadi itu ya bisa berkumpul dengan orang tua, kemudian kita bisa sedikit telah membantu ya kegiatan-kegiatan di rumah itu. Kita kan juga bisa bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan kawan-kawan lama dulu. Nah, sehingga dengan adanya interaksi dengan sekian banyak pihak tadi itu akan muncul kegiatan-kegiatan positif yang kemudian tadi itu selain akan menggembirakan kita, itu juga bagian daripada silaturahmi kita kepada famili, keluarga dan juga kawan-kawan tadi itu. Oke. Ya. Baik sahabat orasi, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Husnul Azhar ya, gimana sih liburan yang bermanfaat, dan juga teman-teman apalagi yang masih punya orang tua nih, jangan lupa untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, silakan Ustadz bisa memberikan closing statement untuk episode kali ini. Ya, satu ayat yang mungkin saya baca surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyampaikan wa ma khalaqtu, dan aku Allah tidak menciptakan al jinna golongan jin, wal insa dan golongan manusia, illa liya'buduni, kecuali hanya untuk taat, untuk menyembah kepadaku. Nah, ada satu kata bijak yang ini disampaikan oleh Buya Hamka, yang menyampaikan bahwa kalau manusia itu sekedar hidup, maka babi di hutan itu juga hidup. Kalau manusia itu sekedar bekerja, maka kera di hutan itu juga bekerja. Artinya yang membedakan kita manusia dengan makhluk yang lain itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu.
Maka dari sisi keimanan kita memang harus terus berusaha berbuat baik. Itu dari sisi keimanan. Kita kaitkan tadi dengan rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir tadi. Dari sisi keilmuan juga tadi dalam ilmu psikologi juga disampaikan bahwa ketika kita itu banyak melakukan kebaikan, maka hormon kebahagiaan akan terus meningkat. Sehingga tadi ini bertemu ya antara ayat-ayat qauliyah tadi, Al-Qur'annya begitu, keimanan dalam hal keimanan begitu, dalam hal kauniyah alam ilmu psikologi jadi juga seperti itu. Nah, sehingga ya bahagia itu kalau kita itu melakukan kebaikan. Itulah bahagia yang sesungguhnya. Karena kalau kita berbuat dosa, nanti mesti ada perasaan tidak enak, perasaan menyesal dan sebagainya. Maka selalu berbuat baik sehingga kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustaz Husnul Azhar telah hadir di episode podcast kali ini. Dan intinya teman-teman silahkan untuk berlibur kemanapun teman-teman liburan ya. Intinya harus tetap bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Oke, sahabat orasi, untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Dan sampai jumpa di Orasi Podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.